Pernah kepikiran nggak sih di mana sebenarnya batas antara diri kita dan alam semesta? Atau bahkan antara alam semesta dan Tuhan? Nah, kali ini kita akan mengupas sebuah gagasan filosofis yang luar biasa dalam yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Ini nih, salah satu pertanyaan terbesar dalam dunia filsafat. Tapi ada seorang pemikir sufi yang menawarkan jawaban yang, wah, ini menarik banget. Bisa jadi ini akan mengubah total cara kita memandang realitas. Oke, jawaban itu ada dalam sebuah konsep yang dikenal sebagai wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Konsep ini identik banget sama seorang pemikir sufi besar, yaitu Ibn Arabi. Jadi intinya begini, wahdatul wujud ini bukan cuma sekedar teori ya, tapi lebih ke cara kita melihat hakikat dari keberadaan itu sendiri. Konsep ini seolah-olah ngajak kita bertanya, apa sih artinya ada itu? Dan jangan-jangan semua yang ada ini ujung-ujungnya berasal dari satu sumber yang sama. Nah, ini yang seru. Ternyata Ibnu Arabi sendiri itu nggak pernah loh pakai istilah wahdatul wujud. Istilah ini justru baru dibuat sama para peneliti setelahnya, buat mencoba merangkum pemikiran-pemikiran beliau yang begitu luas dan rumit. Ini nunjukin betapa dalamnya gagasan beliau kan? Oke, untuk benar-benar paham pandangan Ibn Arabi, kita perlu ngadepin dulu satu paradoks besar, satu ketegangan yang jadi inti dari banyak tradisi spiritual. Coba deh kita lihat dua sisi ini. Di satu sisi ada konsep tanzih. Ini gagasan bahwa Tuhan itu sama sekali terpisah, jauh di atas, melampaui semua ciptaannya. Tapi di sisi lain ada tashbih yang justru bilang kalau Tuhan itu sangat dekat, hadir di dalam setiap ciptaannya. Nah, loh, gimana ceritanya dua-duanya bisa benar sekaligus? Disinilah pemikiran Ibn Arabi jadi game changer. Menurut beliau, jawabannya itu bukan pilih salah satu, tapi keduanya. Jawabannya bukan atau, tapi dan. Dan untuk ngejelasin konsep yang rumit ini, beliau pakai beberapa analogi yang keren banget. Oke, yuk kita bedah analogi yang pertama. Ini tentang refleksi atau bayangan. Jadi, analogi pertama ini bilang kalau alam semesta itu ibarat cerminan atau bayangan dari realitas Tuhan yang sejati. Gini deh, coba bayangin kamu lagi berdiri di depan cermin. Bayangan kamu di cermin itu kan ada, kelihatannya nyata, tapi keberadaannya 100% bergantung sama kamu, sang objek aslinya kan? Bayangan itu bukan kamu, tapi dia nunjukin wujud kamu dengan sempurna. Nah, kira-kira begitulah hubungan antara ciptaan dan Tuhan dalam analogi ini. Sekarang, kita masuk ke analogi kedua. Yang ini, wah, lebih dekat lagi nih sama pengalaman kita sehari-hari. Oke, analogi kedua ini ngebandingin hubungan Tuhan dan alam semesta dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hubungan antara jiwa atau ruh dengan raga atau jasad kita. Coba pikirin deh, jiwa itu kan esensi sejati kita, ya kan? Sesuatu yang nggak kelihatan. Sementara raga itu wadah fisiknya. Raga kita ini nggak bakal bisa hidup tanpa jiwa, bener nggak? Mereka itu dua hal yang beda banget, tapi bersama-sama mereka jadi satu kesatuan yang kita sebut manusia. Nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang pertanyaannya. Gimana dua analogi tadi ngejawab paradoks di awal? Ingat kan, soal Tuhan yang terasa jauh sekaligus dekat itu? Nah, intinya kita nggak disuruh milih. Justru perspektif Ibnu Arabi ini ngajak kita untuk melihat dengan dua mata. Maksudnya, kita harus bisa memegang dua kebenaran ini secara bersamaan, melihat realitas secara utuh. Dengan kata lain, Tuhan itu transenden, dia berbeda dari ciptaan, seperti jiwa yang berbeda dari raga. Tapi pada saat yang sama, dia juga imanen, dia hadir dalam ciptaan, seperti bagaimana wujud kita terefleksi dengan sempurna di cermin. Nah, ini poin yang super penting ya. Artinya, dunia ini bukan Tuhan. Dunia ini ada sebagai sebuah manifestasi di dalam realitas Tuhan. Jadi ini beda banget sama paham panteisme yang bilang segalanya adalah Tuhan. Ini penting banget buat digarisbawahi. Ini nih, pertanyaan buat kita renungkan. Kalau dunia yang kita lihat, kita sentuh, kita rasakan setiap hari ini, ternyata hanyalah sebuah refleksi dari realitas yang jauh lebih dalam, jauh lebih sejati, lalu bagaimana itu mengubah cara kita memandang segalanya? Coba deh direnungkan.